والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. Saya jadi kepikiran Pak Wakil. Saya jadi kepikiran pengen bawa beliau keliling Mesir, kemudian Jordan, Aqsa. Tapi ini nanti caranya adalah beliau menjadi seperti Musa, seperti Ananda Musa, jadi ikut mewakili Indonesia ke Musabaqah Hifdzul Quran Internasional. Satu lagi, coba tes satu lagi. Bacain semua ayat ketiga dari semua surah di juz ke-29. Juz 29, ayat 3 saja semua. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Mulk. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Surah Al-Mulk. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa ma adraka mal haqqah. Min Allahi dzil ma'arij. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa'a la yu'akhkhar. Law kuntum ta'lamun. Surah Al-Sin. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatahu wala walada. Surah Al-Muzammil. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Surah Al-Mu'tazzir. Wa rabbaka fakabbir. Surah Al-Qiyamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Surah Ad-Dahr. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Surah Al-Mursal. Wan nasyirati nashra. Ya, ayah dan Alhamdulillah tadi saya udah berdiskusi sama orang tua kita, Pak Wakil Bupati. Jadi berangkatnya nanti tanggal 29 Mei, dicepetin. Berarti kamu nanti Yusri bantuin bikin paspor, ya, bikin paspor. Yusri juga saya berangkatin ke Jakarta.
Baca doa aja. Ini saudara saya ini suka nginep di rumah, apa gampang Yusri lah. Oke, saya berangkatin ke Tanah Abang. Ayo, seneng gak? Oke, sini cukur dulu ayo. Ya, nah kiblatnya kemana kiblatnya? Sana ya. Oke, baik. Sini. Ayo sujud syukur. Sujud syukur silakan. Subhanallah. Ayo tanggal 29 Mei insyaallah akan berangkat ke Tanah Suci sama neneknya dan sama pendampingnya. Mungkin pendampingnya bisa Yusri nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim berkali labbaik Allahumma labbaik. Ayo. Labbaik Allahumma Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah. Saya mana sepatu saya? Saya mau turun ke bawah. Saya mau ceramahnya turun ke bawah, tapi ada syaratnya. Syaratnya jangan bangun. Ya, jangan bangun, jangan cium tangan. Di situ saja. Dan jangan nyium-nyium. Apalagi nenek-nenek. Nggak boleh ya. Saya mau turun, bismillah, izin Pak Dandim, Pak Wakil, Ustadz, Hakim Agama kita dan teman-teman DKM semua panitia, saya mau izin turun. Tapi tidak usah bangun, tidak usah salaman, ya, tidak usah pelokan, ya, tetap di tempat supaya tidak ada masalah. Oke, bisa ya? Ikutin saya. Allah Allahu Rabbuna. Ayo. Allah Allahu Rabbuna La nusyriku bihi syai'an. la nusyriku bihi syai'an. Allah Allahu Rabbuna Allah Allahu Rabbuna La nusyriku bihi syai'an. la nusyriku bihi syai'an. Allah Allahu Rabbuna Allah Allahu Rabbuna La nusyriku bihi syai'an. la nusyriku bihi Saya syai'an. jelaskan dulu, siapa yang punya utang? Ada di sini yang punya utang? Alhamdulillah, amin. Oh, baik. Siapa yang punya utang di sini ada? Oke, ini wirid ini Allahu Rabbuna la nusyriku bihi syai'an, insyaallah akan membuat utang itu menjadi hilang. Amin. Siapa yang punya penyakit? Ada? Insya Allah kalau baca ini, insya Allah mudah-mudahan Allah kasih petunjuk, kasih jalan supaya sehat. Amin. Siapa yang hidupnya miskin, susah? Nggak usah ngacung ya. Kalau ada yang susah, miskin, merasa banyak sekali persoalan hidup, merasa banyak sekali masalah, jangan panggil orang kaya. Tanggung, panggil saja yang maha kaya. Jangan panggil penguasa. Tanggung, panggil saja yang maha berkuasa. Salah satu wirid yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahu Rabbuna la nusyriku bihi syai'an. Siapa yang pengen pergi umrah seperti Ayub? Hafalin Quran. Lo buktinya dia hafal Quran itu, betul nggak? Oke. Kalau nggak hafal Quran, apa yang harus kita lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Wirid ini juga insya Allah dengan izin Allah bisa ngantar ibu dan bapak semua pergi ke Mekah. Amin. Satu, jangan nyari tiket. Nggak ada. Kita panggil Allah saja. Kalau situ mikirnya tiket, itu yang bikin situ nggak berangkat. Ayu memang pernah berpikir tentang tiket? Enggak. Dia mikirin Allah saja, mikirin Quran saja. Akhirnya alhamdulillah tanggal 29 Mei saya kebetulan ada rapat. Tanggal 29 Mei saya ada rapat di Jeddah sama 70 negara insya Allah. Nanti saya mau ngomong, inilah orang yang Probolinggo, orang Ponorogo, orang Kediri, orang Indonesia hafal sama ayat-ayatnya walaupun matanya itu buta. Subhanallah. Malu kita ya. Kita matanya melek, yang kita lihat WhatsApp terus, Facebook terus ya. Nanti saya mau sampaikan salam Pak Wakil Bupati Pak Dandim, insya Allah saya akan sampaikan salam. Ini anak dibiayai oleh orang Ponorogo. Tepuk tangan buat Pak Wakil.
Oke, syaratnya satu, jangan panggil visa. Oke, jangan nyebut visa. Ini visanya susah, jangan. Sudah, pengen pergi haji, pengen. Kalau pengen, jangan nyebut selain Allah. Sebut saja Allah. Siapa yang pengen pergi haji, tapi dia inget tanahnya, nantilah kalau tanah saya laku. Itu yang menyebabkan tanahnya nggak laku-laku. Nggak usah mikir tanah, nggak usah mikir tanah. Oke? Tidak usah juga mikir duit, tidak usah mikir dolar, tidak usah mikir real, tidak usah mikir apa-apa. Pikirin Allah saja. Pikirin Allah itu maksudnya gimana? Nanti malam menjelang tidur, ingat Allah nyuruh kita wudu. Allah nyuruh kita baca al-muq. Allah nyuruh kita nanti tahajud. Allah nyuruh kita nanti sholat subuh berjamaah. Pikirin Allah terus. Situ mikirin anak udah makan belum ya? Kita cariin makan buat anak. Itu kira-kira begitu. Maka kita pikirin Allah seperti apa? Ya apa yang membuat Allah menjadi senang? Itu yang kita pikirin. Maka apapun yang kita inginkan, pasti kita akan bisa. Ayo kita wirid lagi. Siapa yang punya duit 10 miliar? Bingung ya? Ditanya siapa yang punya 10 miliar bingung. Buat apa? Siapa yang pengen jadi orang kaya? Nggak apa-apa, nggak haram jadi orang kaya tuh. Siapa yang pengen Allah setengah kaya bu? Yang tinggi, siapa yang mau jadi orang kaya? Sehingga dia bisa bangun rumah sakit buat orang susah. Sehingga dia bisa bangun sekolah buat orang susah. Amin. Bisa ngasih makan anak yatim siapa? Amin. Allahu Rabbuna. Ayo. Allahu Rabbuna. La nusyriku bihi syai'an. Allahu Rabbuna. Allahu Rabbuna. La nusyriku bihi syai'an. Yusiku bihi syai'a. Allahu Rabbuna. Allahu Rabbuna. Bihi syai'an. Siapa yang belum nikah? Ada nenek-nenek yang enggak? Siapa yang belum nikah mas? Ada sih belum nikah? Coba berdiri yang belum nikah berdiri. Mana berdiri ayo yang belum nikah berdiri. Mana yang tadi belum nikah mana? Sebut nama Allah, nanti cepat nikahnya. Insya Allah, ingat terus nama Allah, nanti cepat nikahnya. Allahu Rabbuna. Allahu Rabbuna. La nusyriku bihi syai'a. Lagi. Allahu Rabbuna. La nusyriku bihi syai'a. Terus. Allahu Rabbuna. La nusyriku Sampai gak usah kesana. Terus. La nusyriku bihi syai'a. Terus. Allahu Rabbuna. Allahu Rabbuna. La nusyriku bihi syai'a. Apa tuh artinya? Allahu Rabbuna. La nusyriku bihi syai'a. Kita hanya mencari Allah, enggak mencari yang lain. Panitia pembangunan masjid. Bila dia mencari donatur, itulah penyebab masjid lama berdirinya. Yang dia sebut donatur terus, itu yang menyebabkan lama berdirinya. Pesantren, madrasah, sekolah, kampus, lembaga, bila yang dia pikirin adalah penyumbang, donatur, duit, itu yang membuatnya menjadi lama. Nggak usah, panggil Allah saja, kelar insya Allah. Siapa di sini yang belum punya rumah? Yang belum punya rumah masih ngontrak, masih ngekos. Manggil siapa? Tukang. Bayar. Datang ke siapa? Datang ke tukang bangunan, ngutang jatuhnya. Gak usah, sebut nama Allah, panggil Allah, dan datanglah kepada Allah. Mau rumah kayak apa? Allah malah nanya. Cukup rumah segini.
dijajal sama Allah. Ternyata kurang, jajal lagi sama Allah. Kurang, jajal lagi sama Allah. Kurang, jajal lagi sama Allah. Dikasih terus, asal kita datangnya hanya kepada Allah. Betul. Betul. Ada tukang nasi goreng, sadar dia tidak punya akses kemanapun untuk modal, maka dia panggil Allah saja. Sebelum datang zuhur, dia sholat duha. Sebelum datang subuh, dia sholat tahajud. Sambil dia mendorong itu nasi goreng, dia punya gerobak, sambil bersolawat kepada Allah, sambil bertasbih setiap pagi dan petang. Tukang nasi goreng senantiasa memanggil Allah terus. Memang apa yang diinginkan? Dia kepengen punya tanah sendiri. Dia pengen punya kemudian restoran. Alhamdulillah Bu, karena dia panggil Allah, maka syarat Allah itu gampang. Yang susah ini syarat manusia. Kita datang ke manusia. Pak, saya mau minjem duit. Apa pertanyaannya? Jaminannya ada? Gitu. Kalau ke Allah nggak ditanya jaminannya. Bahkan orang yang tatoan, orang yang berzina terus, orang yang melacur terus kerjaannya, orang yang mabuk terus tanpa syarat, untuk pertama kali datang kepada Allah tanpa syarat. Yang ngasih syarat kan ulama, yang ngasih syarat kiai, yang ngasih syarat itu kemudian orang yang berilmu. Tapi Allah sahibul ilmi bisa beda, Mak. Bisa beda itu. Itu yang saya sebut dengan biduni syurut, tanpa syarat apapun. Apa adanya Anda, saat itu Anda nyebut Allah, tidak ada yang berhak melarang. Tentu apalagi badan Anda bersih, Anda bukan berzina, Anda bukan pelacur, Anda bukan pemabok, tentu bisa lebih lagi. Dalam keadaan apapun kita memanggil Allah, Allah bisa datang. Subhanallah. Tanpa syarat. Apa iya Allah bilang begini, oke, saya pinjemin kamu, tapi kamu nanti pulangin ya dengan bunga sekian dalam setahun. Gak ada. Allah cuma minta kita sedekah, Allah cuma minta kita zakat, Allah cuma minta kita jangan lupa diri. Jangan lupa diri, itu saja. Falkuruni alkurkum. Ayo. Washkuruni wala takfurun. Falkuruni alkurkum washkuruni wala takfurun. Datang aja kepada Allah. Apalagi kalau kemudian ibu bapak yang rahmati Allah, ibu dan bapak dalam keadaan terus terhubung dengan Allah. Gimana caranya? Terus berwudu, nggak batal-batal. Oh subhanallah, itu terhubung teman-teman. Ibarat handphone dicas terus sama power bank gitu, nempel, nggak mati-mati, ready setiap kapan aja dipakai gitu. Apalagi tuh kalau bisa wudu terus, apalagi seperti Ayu, Quran Insight ada di dalam dia. Adik-adik lihat tuh, 16 tahun belum bisa ke tanah suci. Ini ada yang 40 tahun belum berangkat. Betul tidak? Ada yang 45, ada yang 50, 55 belum berangkat. Tuh lihat kakak kalian Ayu, 12 tahun hafal Quran 30 juz. Kemudian 16 tahun kita hadir di sini bersama beliau. Dan 29 Mei insya Allah benar tidak ada halangan beliau berangkat. Quran tuh. Dan berangkatnya bukan cuma sendiri toh, tapi bertiga. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Karena Quran Insight ada di dalam. Saya juga lagi belajar kayak Ayu tuh. Lagi belajar. Saya ini masih baru ya. Bukan ulama, kan ulama. Saya baru. Paham nggak? Doain biar saya seperti Ayu bisa baca dari belakang, dari bawah, dari tengah. Masya Allah. Ayu bisa baca dari belakang. Allah. Turun dari bawah, susah itu. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Naik ke atas. Tsumma sadaqnahumul wa'da fa'anjaynahum wa man nasha' wa ahlaknal musrifin. Naik ke atas ayat 8. Wa ma ja'alnahum
jasadan la yakuluna ta'ama wa ma kanu khalidin. Naik ayat 7, 6, 5, 4. Bisa nggak Bapak? Bisa. Persoalannya kan belum belajar, itu aja. Ayo ikutin saya, konsentrasi. Sekarang saya tes dulu. Jangan mikir. Al-Ikhlas ayat 3. Udah mikir nih, mesti mikir. Ayo, anak-anak ayah siap-siap. An-Nas ayat 4. Mikir. Sekarang insya Allah bisa. Ikutin saya. Qul huwallahu ahad. Huwallahu ahad. 1. Ya ikutin. 1. Tangannya mana tangannya? Qul huwallahu ahad. Huwallahu ahad. 1. Lagi coba. Huwallahu ahad. 1. Qul huwallahu ahad. Huwallahu ahad. Ayat 1. Huwallahu ahad. Ayat 1. Huwallahu ahad. Ayat 1. Huwallahu ahad. Ayat 1. Huwallahu ahad. Ayo anak-anak konsentrasi semuanya pada nih konsentrasi. Ayat 1. Huwallahu ahad. Awamuk ayat 1. Huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad ayat berapa? 1. Ayat berapa? 1. Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat berapa? Apa bunyinya? Huwallahu ahad. Artinya katakan dia itu Allah yang Maha Esa. Katakan dia itu Allah yang Maha Esa. Ayo. Katakan Udah gampangnya katakan dia itu Esa. Ayo. Dia itu Esa. Katakan Allah itu Esa. Katakan Allah itu Esa. Katakan Allah itu Esa. Katakan Allah itu ayat berapa itu? 1. Apa bunyinya? Huwallahu Apa ahad. bunyinya? Huwallahu Apa ahad. bunyinya? Huwallahu Ayat berapa? ahad. 1. Apa artinya? Allah itu Baik, Esa. berangkat ayat 2. Ayat 2, ayo. Ayat 2, ayo. Ayat 2, ayo. Ayat 2. Lam yalid Ayat walam. 2. Ayat 2. Ayat 2. Ayat 2. Ayat 1. Qul huwallahu ahad. Ayat 2. Ayat 2. Allahu samad. Ayat 2. Allahu samad. Ikutin dulu ayat 2. Ayat 2. Ayat 2. Ayat 2. Allahu samad. Allahu samad. Allahu samad. Allahu samad. Allahu samad. Allahu Ayat samad. berapa itu? Ayat 2. Ayat berapa? 2. Ayat berapa? 2. Ayat berapa? 2. Ayat berapa? 2. Apa bunyinya? Allahu samad. Apa bunyinya? Allahu Apa samad. bunyinya? Allahu samad. Sebutin ayat 1. Huwallahu ahad. Sebutin ayat 1. Huwallahu ahad. Ayat 2. Allahu samad. Ayat 2. Allahu samad. Allah tempat bergantung. Allah tempat bergantung. Suara ya, bersuara. Kuncinya bersuara. Yang tidak bersuara bisu. Ya benar kan, saya nggak bohong. Ayat 2, ayo. Ayat 2. Suaranya mana? Ayat 2. Ayat 2. Ayat 2. Ayat 2. Tangan mana tangan? Ayat 2. Ayat 2. Ayat 2. Ayat 2. Allahu samad. Allahu samad. Allahu samad. Allahu samad. Allah tempat bergantung. Allah tempat Baca bergantung. ayat 1. Huwallahu ahad. Artinya Allah yang Maha Esa. ayat berapa itu? 1. Apa bunyi ayatnya? Huwallahu ahad. Lanjut ayat 2. Apa bunyi ayatnya? Allahu samad. Apa bunyi ayatnya? Allahu Apa samad. bunyi ayatnya? Allahu samad. Ayat berapa itu? Ayat 2. Ayat berapa? 2. Apa artinya? Allah Allah tempat bergantung. Sekarang baca mundur dari ayat 2 ke ayat 1. Gampang kan? Gampang tidak? Apa juga kalau belajar gampang, Bos. Apa juga belajar gampang. Ayat 5 Al-Anbiya bal qalu. Ayat 15-nya qalu ya wailana. Qalu ya wailana 14 Ustaz. Ayat 15-nya famazala. Ayat 17, ayat 18 bisa sama aja begini. Ayat 1. Ayat 1. Wallahu ahad. Ayat 1. Wallahu ahad. Apa artinya? Allah Maha Esa. Katakan dari itu Esa. Esa. Ayat 2. Ayat 2. Allah samad. Ayat 2. Allah tempat bergantung. Lanjut ayat 3. Ikutin. Ayat 3. 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 Apa bunyi ayat 2? Allahu Ayat samad. 3. Ayat 3. Ayat 3. Ikutin ayat 3. Ayat 3. Ayat 3. Ayat 3. Apa bunyi ayat 1?
Huwallahu ahad. Ayat 3. Ayat 3. Ayat 3. Ayat 3. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lagi. 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 Lam yalid wa lam Ayat yulad. berapa itu? 3. Ayat berapa? 3. Ayat berapa? Ayat berapa? 3. Ayat berapa? 3. Lam yalid Wa lam wa lam yulad. yulad. Tidak beranak Dan tidak diperanakan. Tidak beranak. 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 Dan tidak Dan tidak diberanakan. Tidak beranak dan tidak diberanakan. Apa terjemahannya? Apa ayatnya? Lam yalid wa Lam yalid wa lam wa yulad. lam yulad. Lam yalid wa Wa lam lam yulad. Ayat berapa itu? 3. Ayat berapa? 3. Baca ayat 1. Huwallahu ahad. Ayat 3. Lam yalid wa lam yulad. Ayat 2. Wallahu samad. Baik, sekarang baca ayat 3, 2, 1. Lam yalid wa lam yulad. Allahu samad. Huwallahu ahad. Cakap. Sekarang baca ayat 1, 3, 2. Huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Allahu samad. Baik, sekarang baca ayat 2, 1, 3. Allahu samad. Samad. Lam yalid wa lam Ya yulad. begitu, Bapak udah bisa tuh. Subhanallah, hebat itu, keren. Top, tepuk tangan Bapak semua. Apa arti ayat 3? Lam yalid. Apa arti ayat 3? Tidak diperanakan. Ayat 2? Allah melakukan dengan Tuhan. Arti ayat 1? Allah Maha Esa. Baik, lanjut ayat 4. Lanjut ayat 4. Ayo, ayat 4. Ayat 4. Ayat 4. Ayat 4. Ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan Walam ahad. yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan Ayat ahad. berapa itu? 4. Ayat berapa? 4. Ayat berapa? 4. Ayat berapa? 4. Apa bunyinya? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa bunyinya? Walam yakul lahu kufuwan Apa ahad. bunyinya? Walam yakul lahu kufuwan ahad. 4. Baca ayat 3. Lam yalid wa lam Baca yulad. ayat 2. Baca ayat 4. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul Qul lahu kufuwan ahad. Artinya nggak ada yang sama dengan Allah. Ayo. Tidak sama. Nggak ada yang sama dengan Allah. Nggak ada yang sama dengan Allah. Apa artinya? Apa artinya? Nggak apa artinya? Nggak ada yang sama dengan Allah. Ayat berapa itu? Ayat berapa? 4. Ayat berapa? 4. Apa bunyinya? Baca ayat 1. Qul Allahu ahad. Ayat 3. Lam yalid wa lam yulad. Ayat 2. Allahu samad. Ayat 4. Lam Baik, yakul lahu sekarang kufuwan kita ahad. mundur dari ayat 4. 1, 2, 3. Lam yalid wa lam yulad. Allahu samad. Qul Allahu ahad. Woi, hebat, tepuk tangan. Ada juga yang gini. Sekarang baca ayat 4, 2, 3, 1. Allahu samad. Lam yakul. Baik, sekarang baca ayat 3, 1, 4, 2. Lam yakul. Allahu samad. Oke. Buya. Siapa yang berani maju satu orang? Kalau dia bisa, insya Allah 200.000. Ayo maju sini satu orang. Ayo kesempatan foto juga sama saya nih. Satu orang, 200.000. Siapin Pak Wakil, duit 200.000. Ya, saya nggak bawa duit Pak. Mana Radit, duit 200.000 nih, sini nih. Ayo maju. Oke, kalau salah, situ bayar 500. Subhanallah. Nanti akan ada yang lebih sulit daripada itu. Ayo pasti bisa. Begini modelnya. Ujungnya ayat 1. Loh, saya kalau dites gitu Pak. Wirda kan yang suka minta tes, gak tes. Nomor ayatnya acak tengah, acak mundur, acak belakang. Si Wirda kosakata, mungkin gendeng itu. Kosakata, susah loh Pak. Coba, ujung ayat 2. Tetap ngitung. Padahal somat, selesai. Ujung ayat 2, as-somat, betul kan? As-somat, as-somat, as-somat. Ayat 1? Ahad. Ayat 1? Ahad. Ayat 1? Ahad. Ayat 2?
As-Samad. As-Samad. Samad. As-Samad. Ayat 3. Yulat. Ayat 3. Ayat 3. Yulat. Ayat 1. Ahad. Ahad. As-Samad. Yulat. Yulat. Ayat 4. Ahad. Ayat 4. Ahad. Ayat 4. Ahad. Baca ujungnya aja. 4, 2, 3, 1. Yaitu tingkat anula, tingkat tingginya lah. Nanti bahkan Ayu bisa masuk lagi ke grade yang lebih tinggi. Yakni begini Pak. Ayu misalkan gitu. Coba bacakan ayat kedua surat Al-Ikhlas. Nanti dia bilang begini. Itu ada Asmaul Husna. Ayat kedua ada Asmaul Husna. Apa bunyinya? As-Samad. As-Samad ada di ayat sekian dalam surat ini dalam surat di dalam Al-Quran. Hadis yang terkait dengan ini ada di Sahih Bukhari halaman sekian, nomor sekian. Oke gitu. Ini bisa pasti. Insya Allah. Tidak mau belakang kamu. Siapa namanya? Topo. Baik. Ayat 3142 Al-Ikhlas. 3142. Dan jadi Juri ya. Oke. Qul huwallahu ahad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lagi. Halo, Allah sama. Baik. Karena dia ini nggak lancar 100 saja. 100.000. Tepuk tangan buat Topo. Alhamdulillah. Nih Mas Topo 100.000. Alhamdulillah. Jangan dibelanjain ya. Nanti taruh di figura ya. Dan masuk. Salam sama Syukri. Teman Syukri. Di mana? Masya Allah, Afwan Ustaz. Syukri itu guru saya. Beliau temannya guru saya. Berarti saya mau cuci tangan ya. Tambahin 100 ya. Kemenangan. Saking senangnya. Jazakumullah. Makasih banyak. Ayo siapa yang berani lagi terima tantangan? Ayo. Ibu-ibu satu orang. Buat belanja. Oke, maju ke depan. 200.000 lagi. Alhamdulillah. Maya. Yang sekarang suratnya Al-Baqarah. Udah maju dulu. Pasti bisa, tenang. Oke, cara naruh sendalnya yang benar, seperti saya. Nah, begitu. Coba Pak tolong ya. Dek, mana? Anak-anak Ustadz mana? Bangun. Ayo berdiri. Kamera di follow ya, di follow. Ente sini. Satu kamera sini. Oke, santri ayah kerja ya. Santri ayah kerja, berkhidmat. Oke, berkhidmat. Berkhidmat gimana? Sini saya. Sini. Beresin semua sepatu. Oke, beresin semua sepatu supaya seperti itu. Nah, seperti itu semua. Oke, mulai dari sini sampai ujung. Dia silakan kerja. Kasih tepuk tangan buat beliau. Gitu baru ini muslimnya kak. Masuk masjid sendalnya rapi. Nah, insya Allah. Ayo rapiin terus sampai ke ujung. Terus pulang langsung. Oke, kurang sekarang rapi. saya benerin sendal. Ibu siapa namanya? Wani, coba baca mundur dari ayat 4, 3, 2, 1 Al-Ikhlas. Berikut artinya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid walam yulad. Allahu samad, lam lahu ahad. Ini nomor 4. Gak ada yang nyamain Allah. Dia tempat bergantung. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak tempat untuk sakit. Dia tempat bergantung. Dia yang Maha Esa. Subhanallah. Sama-sama.
Ada lagi, satu lagi, yang paling tua. Ada? Yang paling tua, ada yang maju paling tua? Ibu-ibu, bapak-bapak? Nggak ada? Kalau gitu yang paling muda. Bentar, mana yang paling muda? Yang paling muda mana paling muda? Itu tua gue itu. Oke, kalau gitu nenek-nenek nggak ada nenek. Coba Pak lihat Pak sendalnya Pak, rapi nggak tuh sekarang? Lihat tuh sendalnya rapi nggak? Kasih tepuk tangan buat anak-anak rumah tafsir. Pak Wakil, Pak Dandim, kalau semua umat Islam sholat Jumat seperti ini, masjid rapi. Masjid rapi, ala tentara gitu, masuk secep udah parkir. Iya, saya kalau naik motor gitu, parkir nggak begini bos, langsung balik. Komando sudah posisinya. Harusnya umat Islam kayak gitu. Sepanjang dia jalan bersihin sampah, udah top itu, top. Saudara begitu masuk kamar mandi ada tai di dalamnya, berbahagialah. Terus berbahagia, jangan itu rezeki. Loh, saya ini bisa jadi ustaz yang dididik Allah, bisa berdiri di sini. Barangkali salah satunya adalah khidmat sama hal-hal yang begini. Dulu ketika jadi santri, saya demen di toilet, demen. Saya kalau lagi tugas di toilet nih, ada santri masuk toilet, saya tahan sebentar. Mas, saya bilang gitu, nanti jangan dihabisin ya, sisain buat saya. Ya supaya saya dapat barokahnya ngebersihin bekas orang. Allah, betul itu. Nih nanti nih jamaah bupati ya mau ngelihat, Pak Wakil mau ngelihat. Begitu saudara bubar, kalau bisa tidak ada sampah at all sama sekali. Bawa semua, son bawa, TV bawa. Oh semua. Bisa nggak kira-kira kita ngaji begitu bangun nggak ada sampah, bisa nggak? Mana suaranya? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Coba kita buktiin. Saya pernah nonton bola Pak di Hong Kong. Nonton bola, lain orang kaya. Padahal yang bayar juga sih. 40.000 bisa-bisanya mereka juga makan kacang, mereka juga makan permen, mereka makan coklat, mereka minum, mereka nyobek sesuatu. Kok bisa? Begitu selesai nggak ada sampah, kok bisa? Padahal muslimah bukan, kok bisa? Kita muslimah nyampah, wah malu sekali. Di Jepang, saya barusan juga dari Jepang. Dulu juga ke Jepang. Tahun berapa itu sudah ke Jepang. Saya diajak ke satu bangunan, Masya Allah, adik. Bangunannya luar biasa, kayak mall. Gak taunya tempat pengolahan sampah. Kotanya bawahnya itu. Ajak ke Jepang, biaya masing-masing. Ajak. Luar biasa, di Jepang itu Pak, tidak ada tempat sampah dan tidak ada petugas sampah, tapi sekotak bersih biasa. Senegara, bilang loh. Wajar nggak dia menjadi negara maju? Sorry bos, ini bukan se-RW loh, bukan sekelurahan, bukan sekecamatan, bukan sekabupaten, bukan seprovinsi, tapi senegara. Allahu Akbar. Jepang. Edan. Saya tuh sampai begitu di kereta api cepat Shinkansen, itu saya ke kiri pandangan saya, mau ngeliatin bener nggak sih nggak ada sampah? Bener, nggak pernah ada. Bener-bener dari mulai Tokyo terus jatuh sampai Osaka terus lagi nggak ada sampah. Hingga satu saat ada nih di satu halte ada sampah. Saya langsung lompat, saya bilang nama guide saya, ada sampah nih, ada sampah. Lihat tuh di halte, jujur ke kereta. Oh iya, tadi ada orang Indonesia di sini. Bukan mahal. Buat cinta loh. Tapi ya begitu kenyataannya. Malu kan? Insya Allah, Probolinggo, Ponorogo, Kediri, semua kota di tanah air bersih semua. Kenapa? Karena ada orang Islam di sana. Wah, Allahu Akbar. Begitu masuk, wih, ini kota Ponorogo kok bersih? Iya dong, karena di sini ada orang Islam banyak. Jangan sampai begini.
Kok di sini kotor? Oh, ini orang Islam semua gitu. Bos, ini kenyataannya. Saya sedang tidak melukai perasaan diri saya sendiri. Saya juga Islam, saya Muslim, dan ini tempelengan buat kita. Bos, Australia bersih apa tidak? Bersih apa tidak? Australia asli bos bersih. Tapi coba lihat Lakemba, kotor. Lakemba salah satu kota di Australia. Kok bisa Lakemba kotor? Yang menyedihkan di Lakemba itu loh umat Islam berada. Kok bisa? Ini kenyataan. Singapura bersih tidak? Bersih tidak? So tahu lo pernah ke sana emang. Bersih, asli bersih. Tapi lihat pasar Melayu, Allah dari Melayu identik sama Islam? Identik. Kok bisa beda? Ini mah PR. Rasa hormat saya sama teman-teman Singapura dan Australia. Justru saya ngomong begini supaya menjadi pembelajaran buat kita semua. Kita semua. Kembali lagi kepada tema kita tentang tauhid. Kenapa saya bilang kita ini udah punya Allah kok. Allah ini segala-galanya buat kita. Tapi kenapa kita menjadi orang paling kecil, menjadi orang yang merasa paling susah? Karena gantungan kita duit, kerjaan, modal, usaha, koneksi, bos, pimpinan, majikan. Itu yang menjadikan kita jadi kecil. Tapi ketika kita ini gantungannya Allah, Allahus Samad. Ayat berapa itu? Hebat, udah tahu nomornya sekarang. Apa artinya? Oh cantik. Habis ini terusin Pak. Habis ini terusin ya. Tiap hari nambah 1-2 ayat, nama nomornya, nama artinya. Acak-acak. Ayat 1 wan najmi idza hawa, 1 wan najmi idza hawa, wan najmi idza 2 ma dhalla sahibukum wa ma dhalla sahibukum wa wan najmi idza hawa, ujungnya hawa, ma dhalla sahibukum wa ujungnya bawa, 1 hawa, 2 bawa, baca 2 1 ma dhalla sahibukum wa wan najmi idza hawa. Berangkat ayat 3 wa ma yantiqu anil hawa, wa ma yantiqu anil hawa, 3 1 2 wa ma yantiqu anil hawa, wan najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum. Itu latihannya. Itu latihan. Ini era baru tahfiz. Darul Quran sekarang begini. Darul Quran itu makanya saya kaget ketika ayat tadi sama artinya, sama terjemahnya. Dan dia dari tahun 2012. Allah, terlambat Darul Quran. Terlambat. Tapi mending terlambat daripada tidak sama sekali. Saudara kalau ke pasar apa yang saudara bawa? Ayo ibu, jawab. Kalau ke pasar, apa yang ibu bapak bawa? Uang, duit. Itulah yang menyebabkan ibu kalau nggak ada duit nggak ke pasar, betul? Padahal ibu, Allah yang begitu tinggi dan begitu besar bisa kita tenteng. Hebat. Kalimat saya bisa diamuk orang. Allah kok ditenteng-tenteng sampai ini nggak sopan. Oh, ada kalimat kedua lebih nggak sopan lagi didengarnya. Mungkin kalau buat orang Solo barangkali halus orangnya. Tapi kalau buat orang Betawi biasa aja. Ente ngantongin duit udah merasa aman. Apalagi ente ngantongin Allah. Lebih marah lagi sama aneh. Allah dikantongin gitu. Tapi emang begitu Pak. Segitu tingginya Allah, saya bisa merintah Allah. Coba. Pak Dandim nih. Tinggi juga enggak, ukuran Dandim doang. Dandim. Tapi siapa yang bilang begitu? Kapoldanya Pak. Istilah sekarang berarti pangdamnya begitu. Lah pangdamnya bilang dia kecil. Betul tidak? Sekarang dan di mereka pangdam coba aja. Pangdam datang, maaf ya kalau itu pagar tutup. Pangdam di perintah. Nah, bisa nggak seorang wakil bupati merintah Mendagri? Nggak bisa. Bisa nggak seorang wakil bupati merintah Presiden Jokowi? Nggak bisa. Tapi Allah bisa kita perintah. Fi'il amr kalau di urusan Allah menjadi doa, bukan fi'il amr. Baik. Coba iseng saudara. Merintah Pak Bupati nggak bisa. Tapi sama Allah bebas. Ya Allah tolong dong si Bulan suruh kemari. Boleh. Coba aja sering ngomong gitu. Sholat duha, situ kangen sama teman situ. Situ doa, ya Allah, saya kangen sama teman saya. Allah, tolong supaya dia kontak saya kehilangan kontaknya ya Allah. 3 hari saudara, 4 hari
Tiba-tiba ada SMS masuk, apa kabar? Ibu, kalau ibu berangkat ke pasar, pasar punya siapa? Allah. Punya siapa? Punya siapa? Yang benar lah, punya siapa? Berarti dagingnya punya siapa? Berarti ikannya punya siapa? Berarti sayurnya punya siapa? Ayo yang kenceng jawabnya. Cabai punya siapa? Tomat punya siapa? Bawang punya siapa? Semua bumbu punya siapa? Nah, kenapa nggak minta sama Allah? Belagu banget bawa duit. Allah kaya Pak, situ datang ke yang kaya aja bawa duit nggak laku Pak. Apalagi situ ke yang maha kaya, salah sih itu bawa duit. Kalau bawa duit judulnya adalah yang punya tukang daging, tukang ikan, tukang sayur, tukang bumbu-bumbu, maka berlakulah hukum manusia. Tapi kalau saudara datangnya sama Allah, minta sama Allah, berangkat bersama Allah, maka yang berlaku adalah hukum Allah. Apa hukum Allah? Ud'uni astajib lakum. Minta, aku akan beri. Ayo coba besok pagi jajal ke pasar, nggak usah bawa apa-apa, bawa Allah aja. Nggak usah bawa duit. Kayak kita telepon teman, Ji temenin ya, kayak gitu. Cuman teleponnya sholat duha gitu. Di pagi hari sholat duha. Usolli sunnatat duha rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ngobrol sama Allah, ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb, aku bisa pasar bukan karena duit. Lihat bacaannya, bukan Bismillah duit wa dolar wa real. Enggak ada kan? Dengan nama dolar, rupiah, real enggak tahu. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Bangun rumah. Lihat, bukan Bismi semeni, Bismi batui, Bismi kayui, Bismi besi. Enggak ada kan? Bismillahirrahmanirrahim. Maka berlakulah hukum Allah. Tapi karena saudara pakai semen, saudara pakai besi, saudara pakai kayu, saudara pakai duit, ya berlaku hukum manusia. Punya duit enggak, enggak punya duit ya enggak bangun. Salah kan? Allah itu Al-Hayyu Al-Qayyum, ada terus, enggak mungkin enggak ada. Al-Hayyu Al-Qayyum, salat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Aku sudah punya tanah, tinggal engkau bangunkan rumahnya. Beres. Udah punya tanah, kok nyari bank? Bingung, loan lu. Aduh, saudara punya tanah, mau bangun, saudara nyari bank. Yang punya mana loh Pak? Oh gitu, aku yang ngasih tanah, kamu ingatnya orang lain. Oh gitu, ditutup sama Allah. Jangan mudah nggak bakal dapat tuh pinjaman. Sekalinya dapat nggak barokah ini bangunan. Jangan begitu Pak. Ingat yang ngasih tanah ini siapa? Allah. Maka pulangin kepada Allah, datang kepada Allah. Ya Allah, makasih engkau sudah memberikan aku tanah. Rob, engkau maha kaya. Bangunkan di atas tanah ini kos-kosan. Aku mau bangun kos-kosan buat mahasiswa-mahasiswi ya Allah. Datang kepada Allah 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 40 hari, terus datang. Itu namanya riyadhah. Itulah namanya riyadhah. Datang terus namanya riyadhah. Ini saya perkenalkan ya. Itu namanya datang terus, minta terus. Puji Allah. Nah, saudara nih, saudara dikasih rumah sama orang tua, oke? Kemudian kata orang tua, pokoknya rumah buat kamu, terserah kamu. Bahasa nih, bahasa. Mau dijual terserah, mau dihibahkan terserah, mau disedekahkan terserah. Lalu jalanlah waktu. Begitu berjalan waktu, saudara punya kesulitan, oke? Berdasarkan perintah dari orang tua, bebas, maka saudara jual rumahnya. Kemudian datanglah orang tua minggu depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemudian keluar orang, mukanya beda, bukan muka anak. Loh, operasi plastik tak? Sampai siapa? Menjelma siapa? Loh, lah ibu siapa? Nanya mau nanya lagi, gak sopan sama orang tua. Ini rumah anak saya. Kenapa ada di sini? Kamu selingkuhan ya? Gitu. Selingkuhan gimana? Oh,
Oh, ngerti saya. Masuk Bu, masuk. Mas. Bu, ini rumah udah saya beli. Loh. Ibu ngomong sama bapak, loh Pak, rumahnya dijual Pak. Kapan Pak? Jualnya minggu yang lalu. Minggu yang lalu. Nangis, si ibu nangis. Pulang. Kasih maaf ya, udah ngawur. Sampai luar telepon ke anaknya. Nak, iya Ma, kok kamu jual rumah nggak bilang-bilang? Segitu, dia udah mesen buat kamu. Apalagi dia nggak mesen, tambah salah Pak. Lah sama Allah, situ yang nyetain siapa? Allah. Kenapa kita ada doa? Hanya umat Islam yang diajarkan doa dari mulai bangun tidur sampai mau tidur. Itu tandanya apa? Kita lapor terus bos, lapor terus. Tapi kan kita nggak lapor terus. Pas kita puyeng aja nyari bodrek tau, nyari paramek tau, nyari panadol, betul tidak? Begitu puyeng nih, ya puyengmu ya obatku, gitu ya. Doain saya biar saya bisa nyebut Allah. Begitu sakit yang saya sebut Allah, doain. Sebab saya juga bisa meleset juga. Coba begitu lapar, yang saudara panggil siapa? Tukang nasi goreng, tukang bubur, tukang pecel. Yang saudara panggil itu, warteg, warung Padang, warung Sunda, warung Jawa. Yang saudara panggil itu rawon. Siapa yang kemudian dia lapar, dia memuji Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada bos, illa qalila. Begitu lapar nih, yang saudara ingat duit, langsung aja tangan begini. Oh, ada duitnya, jalan. Kan geblok ini. Enggak kenal Allah, Pak. Harusnya kalau kenal Allah, kenyang kenal, lapar kenal. Kenyang nyebut, lapar nyebut. Keren. Sadar nih tidak ada makanan di rumah, suami pamit sama istri. Izin pamit, bapak mau ke musola. Ngapain? Minta makan sama Allah. Wih, cakep. Cakep. Bu, ibu, woi, tidur apa enggak ini? Besok pagi ke pasar. Tapi nggak usah bawa duit. Ibu sholat duha aja pagi hari. Terusin doa saya, terusin. Innad duha. Ya terusin. Inna duha uka wal bahaa wal bahauka wal jamala wal quwata wal qudrata wal ismata. Nah, turunin. Ibu mau apa? Ikan, wa ikana, ikanuka, wa dagingnya, daginguka, wa sayura, wa cabea, wa tomata, wa bawanga, semua milik Allah. Bahkan pasar, wa pasara, pasaruka, duit, wa duita, duituka, beres Pak. Sholat aja duha 2 rakaat. Habis itu jalan ke pasar. Ya Allah, saya mau minta ya Allah, ikan, semua ikan milikmu. Begitu, yakin, mantap, jalan bismillah. Datang itu tukang ikan. Assalamualaikum. Mau tanya nih. Iya Bu, silakan. Ini ikan punya siapa? Punya saya lah. Bukan. Makanya ngaji lo di Masjid Agung. Ini ikan punya Allah. Tahu? Bungkus saya udah minta sama Allah. Berani Bu? Perawani. Ibu mau bubur besok pagi hari. Wa inna bubura bubur luka. Bubur itu punya Allah. Sudah datangin tukang bubur. Assalamualaikum. Tapi sebelum datang minta dulu dong. Pak, kalau Pak Wakil Bupati saudara tahu orang baik, masa minta nggak dikasih? Buktinya saya minta umroh tadi dikasih, diperjuangkan oleh beliau. Amin, alhamdulillah. Saudara tahu saya megang air ini milik saya. Lalu saudara kemudian minta air ini, masa saya nggak kasih Pak? Masa saya nggak kasih? Nah, Allah milik semua. Allah memiliki semua. Dan Allah itu bukan cuma baik, maha baik.
Maha baik, Raufun bil ibad, maha baik. Jadi kalau kita minta apa-apa selain dia memang punya, dia itu maha baik, pasti dikasih. Persoalannya nggak minta. Minta dulu dong, ya Allah, tundukkan hati tukang bubur itu. Gitu. Pokoknya saya datang bawaannya langsung ngasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Temenin ya Rob, saya akan datang kepada dia. Gitu. Jalan itu sambil sholawat. Begitu nyampe tukang bubur, Assalamualaikum tukang bubur. Waalaikumsalam. Mau nanya nih, bubur punya siapa? Kata tukang bubur, nggak mempan. Gue juga hadir semalam. Dan gue datang, enak aja lo mau beli aja. Kedua, gue juga ngaji semalam. Sial apa tukang bubur katanya. Ngasih aja. Lagi ribut pak, lagi ribut. Datang pembeli kedua, bawa 100 ribuan. Mas, tolong bungkusin 2 bungkus. Nih kayak dia, beli pakai duit. Pakai Allah duit. Emang kenapa? Ini ngajinya salah. Memang benar semua ini pakai Allah, tapi kan tetap ikhtiar dong. Kalau nggak ada duit malah bisa. Udah masih terlalu bungkusin buat dia. Wah, bungkus. Bener kita ini suka nggak percaya nih. Saya pernah datang loh dari yang kecil sampai yang rada gede. Walaupun dunia ini nggak pernah ada yang rada gede, apalagi gede nggak ada. Yang kabir hanya Allah. Ya kabirun muta'al hanya Allah. Tapi oke lah. Kalau mobil Mercy sebagai lambang, kemewahan, betul? Mobil Mercy sebagai lambang kemewahan. Ini Mercy tai, Mercy sampah di mata Allah, nggak ada artinya. Kalau situ punya sampah, punya barang tidak berharga, diminta, dikasih nggak? Kasih. Orang sampah. Assalamualaikum Bu Haji. Boleh saya minta sampahnya? Alhamdulillah. Bawa. Dunia ini sampah. Kalau kita minta sama Allah, dia kasih. Apalagi kita bayar sedekah, maksudnya begitu. Bayar pakai sholat malam, bayar pakai sholat tua, bayar pakai ngaji 1 juz. Apalagi Pak, diikat langsung tuh sampah, dikirim. Ngomong sampah kok pagi jadi malam jadi pagi, sampah kok. Nama Allah Pak yang begitu maka jangan nama dunia yang sampah. Tapi oke, saya buktiin dengan izin Allah. Pak Bupati, Pak Wakil, imam-imam, teman-teman panitia, Yusri, Bu Endang apa Bu siapa sih? Bu Endang ya, suaminya siapa namanya? Pak Endang, iya benar Pak Endang. Iya benar juga. Bu Endang aja lah ya. Mudah-mudahan Bu Endang dapat pahala semua, amin. Anaknya semua jadi anak saleh, amin. Mudah-mudahan diangkat derajatnya. Bu, Pak, saya live tweet sama teman-teman sejagat follower. Baik, ikut saya mau beli Mercy. Langsung tuh, tung, orang pada komen. Kan Indonesia begitu, negeri 1 juta komen. Kita bikin apa aja orang komen. Belum hashtag kedua udah komen. Ustaz najis gitu. Nah kok Ustaz najis? Masa Ustaz Mercy begitu? Lah, emang gua boleh naik Mercy? Orang-orang di Jakarta biasa naik Mercy. Itu 50 seat biasa itu. Bis, Mercy. Ada lagi bilang, wah Ustaz mata duniaan, wah Ustaz ngajarin kapitalis, wah Ustaz ngajarin kemewahan, wah Ustaz sombong gitu. Padahal hashtag yang keduanya, saya bilang, saya mau beli Mercy tanpa duit. Muncul lagi komen, wah ini penipuan, wah saya bilang jangan main bacot, ikut. Saya berangkat Bu ke satu showroom Mercy di daerah Sudirman, Jakarta. Begitu saya datang Yusuf Mansur, muka orang kaya punya. Ya, muka udah muka gubernur 2017 nih. Masya Allah. Udah doain aja lah. Bismillahirrahmanirrahim, amin. Insya Allah. Udah hajar aja udah. Saudara, melihat saya datang beda dong melihat orang biasa datang. Bukan berarti saya orang super biasa, enggak. Tapi ya begitulah.
Ente yang gak dikenal datang, ini cuekin. Begitu Yusuf Mansur datang, disambut. Wah, begini baru Ustaz gue. Mercy gitu. Kata marketingnya, emang saya udah pantas naik Mercy gitu. Jadi mereka menduga